warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Yang kami hormati para alim, para ulama, para yai, dewan guru, aliyah Matholiul Anwar, sahabat-sahabati, alumni Matholiul Anwar angkatan 86 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih nikmat Allah yang berupa iman dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di rumahnya Bapak Haji Khairi di dalam rangka halal bihalal dan juga alumni Matholiul Anwar angkatan 86. Mudah-mudahan rawuh panjenengan semua menjadikan barokah, khususnya bagi alumni kita dan umumnya juga bagi tuan rumah Bapak Haji Khairi. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah mengarahkan kita dari suatu alam kesesatan menuju alam kebenaran, yaitu dinul Islam. Sahabat-sahabati alumni Matholiul Anwar angkatan 86 yang saya muliakan, yang saya cintai, secara langsung pada kesempatan ini kami selaku Shahibul Fadilah Bapak Haji Khairi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas rawuh panjenengan semua dengan ucapan ahlan wa salam fi hudurikum. Selamat datang di tempat kami. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan semua akan membawa barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah hamba yang terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kita berdoa mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesempatan untuk beramal soleh di muka bumi yang banyak, sehingga nanti kita di hadapan Allah menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku wakil dari Shahibul Fadilah Bapak Haji Khairi, selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan halal bihalal alumni Matholiul Anwar yang bertempatan di rumah kami ini ada beberapa kurangan, atau mungkin tempat yang kurang nyaman, atau mungkin juga hidangan yang kurang.
sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sekeluarga sudah berupaya sekuat mungkin, tetapi namanya manusia pasti ada kelemahan. Sahabat-sahabati yang kami hormati, yang saya cintai, sekaligus kami didampak sebagai wakil alumni Matholiul Anwar Angkatan 86. Seseorang itu belum dianggap bersyukur kepada Allah selama orang itu belum menyadari bahwa semua nikmat yang mereka rasakan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang belum dianggap bersyukur kepada Allah selama orang tersebut belum menyadari bahwa semua yang dirasakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama orang itu belum menyadari bahwa adanya pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang sah adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah berada di negara Indonesia, di mana kita sebagai orang mukmin bebas, damai dan tentram untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sehingga kita melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh. Kita melakukan qiyamul lail, kita melakukan apapun juga, kita dalam keadaan tenang, kita dalam tentram, kita dalam damai. Andaikan kita berada di Palestina atau di negara-negara yang sedang konflik, Sudan dan lain sebagainya, ketika orang mukmin melakukan sholat tarawih, qiyamul lail, lalu diserang, ditembaki, disadui, ada yang dibuang ke jurang dan lain sebagainya, maka adanya pemerintah yang sah, pemerintah yang kuat yang melindungi penduduknya untuk melakukan kebebasan beragama adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita tuntutan bahwa termasuk pemerintah ini kita juga harus taat, biarpun di sana sini masih banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sahabat-sahabati alumni Matholiul Anwar yang kami muliakan, kita telah melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Tapi kita jelas semuanya sudah hafal, dalilnya puasa itu adalah ujung-ujungnya itu adalah la'allakum tattaqun. Bahkan bukan hanya puasa saja, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu pun disebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ujung-ujungnya itu untuk membentuk karakter, untuk membentuk umat yang muttaqin, seperti yang disampaikan oleh Qori Mbak Mona tadi ya. Lalu mungkin yang menjadi apa sih tujuan ibadah, tujuan puasa dan lain sebagainya, itu adalah intinya adalah la'allakum tattaqun. Ternyata orang yang muttaqin ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Di dalam surat Ali Imran tadi 133 disebutkan, tadi dibaca di dalam Qori tadi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal, bahwa surga yang seluas langit dan bumi ini adalah hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba Allah yang setelah digembleng sebulan penuh menjadi karakter-karakter orang yang muttaqin. Amin, amin.
Dan juga orang mutakin ini kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa, orang yang mutakin nanti itu mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabati alumni Mathalul Anwar yang kami muliakan, yang saya cintai. Lalu apa indikasi orang-orang yang mutakin yang disiapkan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan tempat yang mulia di sisi Allah? Di dalam surat Al-Imran selanjutnya ayat 134 disebutkan alladzina yunfikuna fisyarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tipe orang yang muttaqin, potongan orang yang muttaqin adalah yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Orang yang mempunyai jiwa peduli, ya. Orang yang mempunyai karakter peduli kepada sesama, kepada keluarga, kepada tetangga, termasuk juga kepada kawan-kawan semua. Jadi satu potongan orang yang karakternya muttaqin adalah orang yang peduli. Dan ini sudah dicontohkan di alumni Mathalul Anwar. Tetapi mohon maaf ya, mungkin karena saya tempatnya juga jauh, belum bisa mengikuti teman-teman yang begitu peduli kepada teman-teman. Ada teman yang sakit disambangi, ada teman keluarganya kena musibah disambangi. Jadi hampir setiap saat ada yang musibah, itu teman-teman sangat peduli kepada rekan-rekan sekalian. Selamat datang Pak Rizky ya. Harus dia. Ya, selamat datang Bapak Rizky. Para alumni Mathalul Anwar yang kami hormati, jadi saya ulangi, kepedulian kita, ya. Kita mau peduli berbagi di antara kita, itu ternyata termasuk salah satu dari karakter orang-orang yang muttaqin. Saya sebetulnya merasa sangat senang, merasa bangga, biarpun saya belum bisa mengikuti teman-teman yang begitu aktif, begitu peduli dengan sahabat-sahabat sekalian. Karena biarpun itu saya termasuk di antara kelompok alumni Mathalul Anwar. Yang kedua, karakter orang yang muttaqin adalah yunfikuna fisyarra'i wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang bisa mengendalikan marahnya. Orang yang bisa mengendalikan marah ini adalah ciri yang kedua di dalam surat Ali Imran itu, termasuk karakter orang yang muttaqin. Orang yang marah dan sebetulnya dia bisa melakukan marah, tetapi orang itu bisa mengendalikan marahnya. Inilah suatu pahala yang sangat besar bagi orang tersebut. Akan tetapi orang itu mau marah, tapi yang dimarahi atasannya jelas nggak bisa, itu lain ya. Tapi di saat orang mau marah, mestinya dia bisa marah, tetapi dia bisa mengendalikan amarahnya. Itulah termasuk ciri-ciri orang muttaqin. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu adalah surga. Orang yang bisa mengekang, mengendalikan marah itu adalah surga balasannya. Makanya berat. Maka diantara kita mari sama-sama kita bisa mengendalikan amarah kita, biarpun kita itu bisa melakukan marah itu. Dan yang terakhir, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada orang lain.
orang memohon maaf, orang minta maaf itu kadang-kadang juga sulit, ya. Sulit orang minta maaf itu karena dengan egonya sendiri orang minta maaf, salah loh tak perlu sepuro. Itu karena apa? Karena memang sulit. Akan lebih sulit lagi adalah orang yang memaafkan, orang yang memberi maaf. Ini yang paling sulit. Makanya diantara ciri orang mutakin, potongan orang yang mutakin adalah orang yang senang memaafkan orang lain. Karena mungkin orang mau memaafkan itu masih terasa sakit, ya. Sakitnya itu di sini, ya. Sehingga akan sulit untuk memaafkan. Tapi kalau orang karakternya mutakin, insya Allah tidak ada masalah. Biarpun apapun kesalahannya itu tetap dimaafkan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, ada salah satu kisah. Kisah ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam lupa juga. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketawa, dan ketawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak seperti biasanya. Rasulullah ketawa sampai kelihatan giginya, sehingga sahabat Umar bin Khattab ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau ketawa?" Dan ketawa Rasulullah tidak seperti ketawa-ketawa sebelumnya. Ketawanya Rasulullah seperti los sampai kelihatan giginya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Iya, sahabat Umar, barusan Allah memperlihatkan kepadaku ada dua orang yang menghadapku sambil menundukkan kepalanya. Salah satu di antara dua orang ini mengatakan kepadaku, 'Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan orang ini kepadaku,' kata salah seorang di antara. Lalu Allah mengatakan, 'Kebaikan yang mana?' Dia tidak ada kebaikan sama sekali. Lalu si orang ini berkata lagi kepada Allah, 'Kalau begitu dosa-dosaku, wahai Allah, pikulkan, kasihkan pada orang sebelahku ini.' Lalu Allah bilang kepada kedua orang itu, 'Wahai fulan, coba angkat kepalamu, pandang di depanmu.' Allah menampakkan satu istana yang terbuat dari emas dan intan yang bertatakan berlian. Orang ini kagetnya setengah mati karena belum pernah melihat sama sekali istana yang sebegitu megah. Lalu orang ini bertanya, 'Wahai Allah, istana itu hanya untuk para nabi, para syuhada, para sholihin?' Allah menjawab, 'Bukan. Bahwa istana itu adalah untuk orang yang bisa membayar.' Orang ini berkata, 'Apa saya bisa membayar, wahai Rasul, wahai Allah, untuk menebus istana?' 'Bisa.' 'Dengan apa, wahai Allah?' 'Dengan memaafkan saudara di sampingmu ini.' Maka Allah, kalau begitu, kalau kamu mau memaafkan, maka jabat tangan dan masuk ke istana. Ini adalah balasan orang yang memaafkan sesama kita. Bagi orang yang tidak mau memaafkan kepada kita, Rasulullah SAW mengatakan, 'La yadkhulul jannata khati'ur rahim.' Allah tidak akan memasukkan surga kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka dalam tema halal bihalal alumni Matoril Anwar Tapanam ini adalah memperkokoh silaturahmi serta menorehkan persaudaraan rukun sahlawasi. Mari kita bersama-sama berusaha
menjadi karakter yang mutakin yang mempunyai 3 ciri-ciri tersebut. Insya Allah kalau kita bisa menjadi karakter yang mutakin dan menjadikan kita nanti bukan hanya bisa bertemu di acara alumni semacam ini, mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di surga kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian sedikit sebagai wakil dari alumni Matkul Anwar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.